Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat subscriber dan pemirsa YouTube? Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Baik sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, di video edisi kali ini kita akan mengenal salah satu profesi praktisi hukum, yaitu hakim ad hoc. Apa sih hakim ad hoc itu? Syarat dan ketentuannya seperti apa? Simak selengkapnya dalam segmen edukasi hukum. Sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar istilah profesi hakim ad hoc. Ya, hakim ad hoc, misalkan di pemberitaan media elektronik atau di media cetak atau dalam pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum, sering mendengar istilah profesi hakim ad hoc. Maksudnya apa sih? Artinya apa sih? Hakim ad hoc itu adalah hakim, profesi hakim yang diangkat dari kalangan profesional. Hakim yang diangkat dari selain hakim karir, yang ditempatkan untuk menangani perkara-perkara tindak pidana khusus, misalkan tindak pidana korupsi, atau misalkan dalam perselisihan hubungan industrial. Kalangan-kalangan dari profesional ini bisa dari kalangan pengacara, atau dia bisa dari kalangan akademisi hukum. Kemudian kalau misalkan ditempatkan di pengadilan hubungan industrial, maka hakim ad hoc-nya ini bisa diangkat dari kalangan pengusaha misalkan, atau dari serikat pekerjanya yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung. Bedanya apa dengan hakim karir? Kalau hakim karir tentu dia untuk menjadi seorang hakim pasti akan mengikuti tahapan-tahapan dan seleksi-seleksi untuk menjadi seorang hakim. Melalui seleksi administrasi, melalui seleksi calon hakim, kemudian selanjutnya menempuh prosedur dan tahapan sampai diangkat menjadi hakim. Dan hakim ini dia setara sebagai pejabat negara, teman-teman. Kemudian pada saat pensiun, hakim karir mendapat tunjangan pensiun. Berbeda dengan hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini dia memiliki periode jabatan dengan periode tertentu, dengan durasi waktu tertentu. Jadi ada batasannya. Tidak selamanya setelah dia diangkat menjadi hakim ad hoc, dia akan terus menjadi hakim ad hoc sampai pensiun. Jadi ada batasan waktunya. Dan ketika dia pensiun, hakim ad hoc tentu tidak mendapat tunjangan pensiun. Itu yang kami ketahui. Jadi pada intinya, hakim ad hoc dengan hakim karir itu ada perbedaan. Dan hakim ad hoc ini biasanya ditempatkan di pengadilan-pengadilan tindak pidana khusus dan juga pada peradilan-peradilan khusus seperti peradilan hubungan industrial, kemudian pengadilan hak asasi manusia, dan juga peradilan-peradilan khusus lainnya. Jadi profesi hakim ad hoc ini diangkat dari kalangan profesional, ya, pengacara, akademisi hukum, kemudian juga dari kalangan profesional lainnya yang ditentukan dan diatur oleh Mahkamah Agung ketika menyeleksi hakim ad hoc. Dan biasanya untuk menjadi hakim ad hoc ini harus memiliki pengalaman tertentu. Misalkan berpengalaman sebagai praktisi hukum. Misalkan jadi pengacara, dia harus beracara selama minimal berapa puluh tahun. Kemudian juga dari usia, persyaratan usianya pun ditentukan. Yang saya ketahui yaitu usianya sekitar 40 tahun. Nah, kemudian dia ditempatkan di peradilan misalkan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan-pengadilan khusus lainnya yang dibentuk oleh negara. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, ada manfaatnya, yuk subscribe,
ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.